Tapi yang orang yang dengan kecap pakai kecap mana yang jadi betul nomor 10. Nah, jadi zikir itu adalah dibagi dua lah, ada zikir yang hasanat mencari pahala bagus. Pemain itu ada terkir. Ada zikir darajat, zikir untuk tadi melakukan upaya membersihkan kalbu dalam rangka melakukan perjalanan ruh menuju Allah melalui 4 lapis alam, mulki malakut jabarut, dengan menembus diri sendiri dari mulai jasad dengan ruh jismaninya, kalbu dengan ruh nuraninya, fuad dengan ruh sultaninya, sirri dengan ruhul qudsi. Nah, itulah zikir. Jadi zikir yang umum apapun adanya. Zikir yang khusus pun ada yang sifatnya hasanat, ada yang darajat, atau disebut zikir martabat. Macam-macam disebutnya. Meningkatkan makom diri. Ini kepada kawan-kawan yang pejuang-pejuang Islam dimanapun Anda berada. Jangan jadi pejuang Islam jauh dari zikir. Mintul, tumpul. Hanya mengadakan kecerdasan otak, tumpul Anda, tidak dibantu Allah. Tidak akan dibantu dengan nusrah. Tidak akan seperti sahabat Badar. 313 melawan 1000. 313 melawan keadaan adillah, serba lemah jumlah, lemah kendaraan, lemah senjata, lemah strategi, lemah perbekalan. Sedangkan lawan serba lengkap, senjata jumlah 1900 lebih, 1000 senjata lengkap, perbekalan lengkap, jago perang, jago strategi lengkap. Tapi ketika Allah yang kerja, menang. Sebab Allah menurunkan, menjanjikan dalam Quran 1000 malaikat, pasukan yang tidak terlihat 3000 atau 5000. Saya katakan sampai sekarang mereka masih siaga. Cuma kenapa oleh Allah belum diturunkan? Allah belum senang pada kita. Can resep ini adalah pengencian. Mari kita memperbaiki oleh Allah. Elektrik tepuk Mas Emir. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar. Jadi, amun can kesenyum, jangan dulu ke. Amak tujuh penduk ke. Cing Allah baik, mestinya kalau sukuhan kesedep naga. Nah, kesedep naga ibadah mau. Tarahum kanan sujud. La tatruk istiqratuh dan kakak asup saya kena hikam. Jangan pernah Anda berani meninggalkan zikir hanya karena alasan li'adami huduri kam Allahi bihi, karena belum bisa khusyuk. Bukan tidak mau kami berzikir kejadian, tapi buat apa? Karena zikir kami cuma zikir begitu kejadian. Jangan pernah Anda tinggalkan. Karena sebenarnya zikir itu proses. Mari kalau bicara proses, kita ambil filosofi kayu. Mula-mula kayu di mana? Di hutan. Diapakan? Ditebang satu, ditebang. Sudah ditebang? Potong. Jadi potong boleh lah. Ayo ngomong kabeh. Pasti punya pengetahuan. Setelah dipotong, tunggu kali coba tuh, ulah lunjak ini proses. Digesek. Ya, diangkut dulu ke pabrik boleh, atau digesek di situ bisa digesek. Jadi apa biasanya? Jadi doakan dulu, jadi balok-balok gede.
Ayo bertahap. Terus dia apa? Dipotong dulu. Menyebalkan ini pasti suku memang mereka yang tiang seperti padawang. Ente mau ngomongnya suka tapi bodoh berhut. Jadi itu si bapak segitu ngomong. Ayo, jangan loncat prosesnya. Ya apa dulu? Dipotong jadi apa? Jadi balok-balok, jadi kasut, jadi papan, kan gitu ya. Tuh udah berapa tuh? 4. Rambutnya cekel. Anak-anak, pas leka, anak-anak pakai jari, ya. Nana. Setelah terus itu yang kelima, dipotong dulu sesuai keperluan. Memangnya mau bikin apa? Mau nyeceng kape banyak? Tuh nyengkor sih dari kieu, bikin peti sebesar itu, ya bikin kap bangunan sepanjang itu. Lalu ceritanya mau dibikin mebel nih. Lalu dia apa tadi? Diserut, dibersihkan. Ngomong. Setelah diserut, ya dibobok, disetel, udah 6. Lalu dihamplas dulu, di vernis, finishing. Lalu ya jadi dikirim, dijual, dipakai. Kayu saja dari hutan sampai ke diduduki, dipakai ini 7 tahun. Sekarang memproses manusia dari porokok, dari abreho, dari sampah, ya, diproses untuk menjadi orang soleh, bahkan menjadi waliullah. Ya panjang lah cerita, kata orang Lembang, panjang cerita. Mula-mula tuh domul murid di syaihi, bertemu gurunya dulu. Dengan guru lain barang tak apa. Ikhtiar guru itu coba ke sini, oh belum sesuai dengan keinginan. Coba ini, dicoba dengan ini. Ada kabar di anu ada guru, kita temui, kita lihat, kita teliti, kita bawa batu uji. Mencari guru itu sama dengan mencari emas, pakai batu uji. Saya nyari guru pakai ilmu, sebab saya sendiri sudah berlevel kiai. Sudah pegang jabatan sebagai ketua bidang dakwah di Majelis Ulama Kabupaten. Nyari guru saya hati-hati. Pernah saya ketemu guru, saya ingin belajar memperbaiki kamu, belajar bikin tarekat saya. Ketemu dengan guru. Tarekatnya bagus luar biasa. Tapi saya perhatikan sikap beliau. Karena bukan alim, bukan ulama, bukan ahli ngaji, maka yang sering disampaikan oleh beliau, ini bukan sedang gibah, bukan sedang menjelekan guru, tapi bagaimana sulitnya ikhtiar mencari guru. Beliau sering berfatwa, sumber fatwanya bukan Quran hadis, bukan kitab ulama, tapi Wangsit Siliwangi. Saya tidak anti terhadap Wangsit Siliwangi. Saya punya kitab Wangsit Siliwangi. Positif, bagus. Tetapi kalau untuk bimbingan agama Islam sumbernya cuma Wangsit Siliwangi, bukan Quran hadis kitab ulama dilengkapi umpamanya dengan Wangsit Siliwangi, repot juga. Selesai dikit mendengarkan tausiah selalu Kanjeng Siliwangi ngadawu. Gitu, jadi asyafil mungkin sadang menilai Raden dia cakap. Ngan kalau kita pakai meter. Cering. Nah, sutradara nggak bisa dengan sakit otak enggak. Terkenal kita sakit halus daripada orang tegawai dia. Baik sudah. Karena itu kami. Nah, lalu itu yang jadi saya undur dari beliau. Saya tidak bisa menyebut namanya, kode etik ini namanya. Kode etik jabatan, kode etik ahli ilmu di kalangan cendekiawan.
Tapi kalau bicara normatif begini saja, polos-polosan. Yang saya jadi mundur ketika menjelang Ramadan, beliau mengeluarkan fatwa. Ketahuilah bahwa nuzulul Quran untuk Ramadan tahun ini nanti tanggal 1 Ramadan akan keluar sekitar 10 menit jam sekian. Tanggal sekian menit tanggal sekian. Dalam ilmunya ulama tidak ada aturan seperti itu. Ini berbenturan dengan keulamaan. Ya sudahlah. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Saya kira saya tidak bisa lanjut. Nyari lebih. Ketemu lagi dengan seorang guru. Hebatnya luar biasa. Bayangkan sarapannya katel besi. Katel besi dipepek aja digengel. Kan hebat itu. Ya sebutlah ala-ala limban sedikit. Saya tidak menjelekkan ilmunya. Luar biasa. Ilmu beliau. Amalannya hebat. Zikirnya hebat. Saya ikut belajar. Tapi karena bukan alim, bukan ulama, saya lebih sering ajak apa coba kalau beliau datang dengan hormat. Nanti disuruh narik, apa? Narik ya? Tahu narik? Bukan narik angkot, narik harta karun. Dengar informasi, belanja dulu, nyimpan peti, emas dan sebagainya di anu, kita datang ke situ, kita wiri. Berita hasil itu. Beliau. Tapi yang saya cari bukan itu. Nyari lagi guru. 10 tahun gitu. Aprak-aprakan. Pulang ke sini karena ngajar santri, nanti waktu luang berangkat lagi. Saya ketemu lagi guru. Hebatnya Masya Allah. Pak, kalau mau belajar pikir terdekat kepada beliau sebagai uji kompetensinya, uji nyalinya, pertama harus berani dijatuhkan di tengah lapang sebanyak 40 kali. Bagaimana cara menjatuhkannya? Datang ke tengah lapang, lalu pasang kuda-kuda. Nanti oleh pelatih di pinggir ditarik dengan ilmu strumnya. Kepala terbentur karena tunggul kelapa. Sorry. Tengekeun maneh mah tarimaan di saya. Geus teu dibere lokal itu. Menang saya milih di puluhan guru lu dibikin ke salira yang jelas ilmunya mudah dilakukan tubuh sia-sia. Ulah di kota bakal ilmu ujuk. Di dia bae dikiriman semua di mah orang we. Padahal ilmu beri mana? Saya mau ubah kemana tadi ilmu paling ngeh awet geuning. Geuning kampung maksudnya. Sakit kok? Aduh Gusti. Alhamdulillahnya itu saya lulus. Saudara belum bisa diberi ilmu zikir yang sebenarnya, harus masuk lagi ke tahap kedua. Saya kira tahap kedua ringan-ringan, sama seperti tadi. Kamu harus masuk lagi ke lapang dan konsentrasi dan dijatuhkan sedikit cuma 200 kali. Ada yang sebulan untuk 200 kali. Pandil, ide Allah. Tahu ada apa dalam diri saya? Saya nggak tahu lah. Masya Allah. Selesai dalam satu malam. 200 kali dibubut. Masih kuat si pelatih? Insya Allah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak menyembuhkan diri. Pelatih saya, Ustadz Anu lah saya sebut. Di sebelah timur dari sini. Jauh timur sana. Dia mengatakan, jauh mana orang ilmunya? Yang kia aja, sanggup pun kena baik. Mana nong kita ya cuma, yang baik gitu. Sempoyongan nangtung dari itu. Gimana? Insya Allah.
Konsentrasi. Muntah. Untuk dari ya kumaha istirahat teraskeun bae lanjut. Alhamdulillah selesai. Sering kesini pelatih. Andai masyarakat diberi zikir suluk tapi harus dibobot-bobot. Sih karena dari 1000 paling 5 orang. Kenapa beliau caranya begitu? Karena beliau mengembangkan tarikatnya dulu di zaman perang dengan Belanda untuk mencetak orang-orang sakti. Apa kegunaan tarikat dari beliau? Lebih diarahkan kepada pengobatan. Nanti mau ngajak ke negeri stres luar biasa. Tapi yang saya cari bukan itu. Yang saya cari bukan itu. Berangkat lagi mencari guru yang lain. Capek Pak, capek. Itulah saya dipertemukan tahun 1985 dengan guru Agung Pengasabah. Saya bertemu beliau juga tidak minta talqin, tapi dia mau talqin teh. Yang saya tahu talqin itu kan doa bagi yang sudah mati. Jadi lo mau talqin kudu paeh heula. Ketemu beliau. Ya sudah saya yang penting ketemu aja. Pulang lagi. 5 tahun saya nggak nongol. 90 baru saya datang lagi. Beliau mengatakan tos beres ajengan atau siapa? Kumaha ayeuna? Sadaya-daya. Jung talqin ikut. Mulailah mengamalkan. Dirasakan dulu aku diri seorang. Bener tuh, cocok tuh. Mana kitab-kitab ini? Referensinya dulu kecil. Saya baru bisa menyebut sebuah tarekat. Muktabarah harus jelas referensi kitab namanya. Supaya jelas Quran sunnahnya, supaya jelas silsilahnya tanggung jawabnya. Hati-hati Pak, ini lembaga bodoh Pak. Muktabarahnya selalu dibuka oleh presiden. Dihadiri oleh 15 menteri. Panglima TNI hadir, Kapolri hadir, hatinya juga gampang. Awang pikir, ya alhamdulillah. Diamalkan oleh sendiri dan disebarkan pada orang lain. Tidak ragu-ragu menyampaikannya. Sebab sudah lengkap. Tuh, jangan karena ahli namun dikir. Da urang mana jadi dikir can bisa khusyuk. La tatrukid dzikra li adami hududi qalbika li adami hududika ma Allahi bi. Ada apa gerangan? Li anna kau pelatakan wujudi dzikrihi. Karena kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah tanpa ada dzikirnya, gitu an wujudi dzikrihi. Asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Lebih berbahaya daripada lupa kepada Allah tapi masih ada zikirnya. Jadi tibatan blank sama sekali poho zikiran gitu. Menikah zikir aya pohoan gitu. Coba diulang. Tibatan poho zikiran menikah zikir aya poho. Makan yang enak nanti deh 4 sehat 5 sempurna kalau ada daripada uang sama sekali nyatu yang uyah jadi marah kira-kira gitu. Itu yang mendorong saya kalau mau memberikan talqin tidak ditanya Bapak sarjana apa, ilmunya kelas apa, kan baik. Nah, memangnya gimana tuh? Memangnya gimana? Asal tuh. Asal mudah-mudahan minggu pratika piwujud diberi parasa ayat pakat. Nanti akan diproses gitu. Dari mulai apa? Zikir min dikrin ma'a goflatin wujud di goflatin. Zikir plus lupa. Zikir berzikir kan lupa pohonnya. Lama kelamaan terus diproses, terus berlatih ila dzikrin ma'a wujudi yaqdha.
Sataha nuara kain. Jadi ayat elingan euy. Dikirna teh tadi nama mulut aja. Lalu sekarang dia kembali dengan bangun kolbu. Nanti bergeser lagi. Wa min dzikri ma'ujudi yaqta. Dari zikir dengan tangi, dengan bangun kolbu, ila dzikri ma'ujudi futur. Kepada zikir yang merasa hadir, musyahadah, berhadapan dengan Allah. Jadi sekaligus saya tidak bermaksud menggurui, tapi pengalaman saja. Kalau mau zikir harus ada manuver, operasi sekeliling. Tuh, bila mau ada cara orang mari zikir, masukkan keyakinan Allah dekat. Tuh. Aku dibalut oleh dia, aku dicakup oleh dia. Begitu zikir, sudah tinggal jalan. Tegar dikir kena malaku ke. Nanya mau bagi Syria. Berhenti, konsentrasi. Langsung baru start berbobot. Baru start sudah berbobot. Lalu masih harus meningkat? Ya, tingkatkan lagi. Dari zikir mewujudi yaqdah ila zikrin mewujudi hudur, dari zikir wa min zikrin mewujudi hudur ila zikrin mewujudi ghaibah. Ghaibah itu tadi teh pana hilang diri. La ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ma'budu huduri ghaibah. Keseles leungit segala rupa umur nu aya ukuran ayeuna. Amma siwal mazkur, yang ada adalah Allah. Sudah ghaibah dari segala sesuatu selain yang diingat. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ma dzalika ini Quran, tapi iktibas. Diambil ayat Quran ini untuk hikmah nomor berapa ini? 7. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Memproses manusia seperti itu, dari mulai balok gelondongan sampai jadi meja ukir yang mahal bagi Allah, tidak ada kesulitan. Gitu maksudnya teh ujuk kasih panjang cenah uang kayak kumaha kita mah teh ngajian kieu mah kada urang teh budak-budak kamu budak pah mudah kahati, mudah asup anak tak lembuskan hati. Kahata sudah kasih. Hek proses diri mana masing-masing. Jangan begini. Kurang terhayak. Siap-siap masuk jahanam kita. Terhayak siap-siap masuk jahanam. Nah sebabnya, sebab jahanam tempat bagi orang beriman yang mati membawa dosa. Boro-boro lu dikir ke campur salam itu. Kamu nunggu. Apalagi yang tidak. Jangan jamin-jaminan. Saya paling tidak setuju kepada pembimbing tarekat, guru-guru tasawuf yang kalau sudah memberikan talqin zikir pada orang, jamin dikasih juga pada. Jadi dagang surga pada surga kita nanti mana yang membaca. Saya tidak setuju. Kalau mengatakan tidak ikut golongan kita neraka, kenapa saudara berani ngomong begitu? Karena dalam An-Qobah disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani nanti hari kiamat akan berdiri tegak di pinggir jahanam untuk menjaga agar tidak ada murid-muridnya yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada kalimat yang harus dikaji, murid-muridnya. Kita ini apa sudah diterima jadi murid beliau atau belum? Tidak boleh. Jangan jamin-jamin. Kalau mau syukur, bersyukurlah. Bersyukur, saya menemukan metode zikir yang harus saya amalkan. Lalu saya harus memproses diri supaya saya jadi orang baik itu. Ngomongnya. Benar realistis. Kalau yang menolak, bukangan akademisi. Kenapa saya diuin oleh Profesor Dennis Fatullah di
perbantukan. Bukan jadi dosen karena saya tidak punya gelar, tetapi membimbing kajian tasawuf. Bisa baca omong kosong, ayalah sekedar kata, ketahan. Ini yang di sini siapa nih? Profesor Puku ya, bukan. Yang ini ketua ICMI Jawa Barat, Profesor Dr. Najib. Itu yang sebelah kanan Profesor Dedi Ismatullah. Wong cucu Syekh Ahmad Sanusi juga bumi. Beliau rektor sekarang. Kadang-kadang isi uang mau tedaan, bandar puasa rumah. Saya dipinta untuk tolong Kiai berikan pencerahan kepada kami, rektor, pure, guru besar, dekan, dan semua dosen. 200 orang dihadirkan oleh beliau. Rumah patahan ke rumah pondok model Kiai. Hak, kalau itu kan gitu kan. Cara bahala Nabi Daud ngebunuh Jalut. Siapa yang memperhitungkan? Wong Jalut raja yang begitu kuat. Ku pedang tenurak, udah pakai baju wajah. Ku tumbak tenurak. Wah. Tapi ketika oleh Nabi Daud pakai koral, tapi ada dikirnya. Plus, baik kan? Babari ikut bapak nanti ada kerobohan. Hitanya merapat kepada coba Anda rasakan. Maaf beribu maaf. Saya duduk di sini sebenarnya dengan tangis, walau air mata saya tidak kelihatan keluar. Dengan hormat, maaf ya, jangan tersinggung. Orang yang punya tanah ini dulu, orang yang paling benci sama saya. Kalau oleh saya mustahil kita akan bisa duduk di tempat ini sekarang. Kalau oleh saya, itu yang dalam hikam disebut segala sesuatu yang kau cari tapi dicarinya oleh Allah akan mudah. Kalau dicari oleh kamu sendiri akan sulit. Izin Allah, beliau ada keperluan, tapi karena sudah sumpah sampang serampang, najis mau menjual tanah kasih jajan, maka ternyata yang ia diajak bicara adalah pegawai saya, pegawai dapur, tukang urus tahan santri. Pagi-pagi pegawai saya datang, Assalamualaikum, misalnya, wah, enawan mana bangun bunga, tanah itu kita tarik dijual mau ke uang, mau tunang, hak abdi, hebat dong, bagus kamu. Terus kenapa datang di sini? Kebuka duit, duitnya cuma. Siapa sih? Besok itulah nyari biasa aja pakai bak kanan kiri, untuk hutang, kebuka kas, kebuka tabungan, kiai melakukan tabungan, hutang rokok itu. Akhirnya dapat uang, jumlah. Jadi jangan salahkan mana kemudian namanya hidup ke orang. Uruslah setahun. Izin Allah, setelah 10 tahun ia mendaftarkan diri untuk jadi transmigrasi. Kang Haji Nurdin yang urus lancar. Datang ke saya, Pak, doakan namun abdi ke Sulawesi sebab anak saya sudah bikin pesantren di sana. Saya akan mau muncul. Oh, apa kamu? Mohon izin buat cari pengganti untuk dapur nanti. Biar kami ngurus. Sudah disiapkan tanah. Saya hektar 2 hektar. 2 hektar di sana. Hebat pun. Berangkat pakai kapal laut. Baru beberapa bulan sudah kirim surat. Wah, begini. Jadi sudah saya sampaikan kepada beliau yang punya dulu bahwa tanah saya sudah ditukar sama uang dengan tanah yang di Sulawesi. Kapan uang punya tanah di Sulawesi? Begini, kan saya punya tanah di sana karena ada uang. Jadi saya sebut itu tanah uang. Abdi terbaik. Jadi menurut pikir saya, maka saya katakan, wah, mau ditanam apa sekarang? Enggak, saya nggak bisa bertani sekarang karena repot. Udah tanam beton aja. Tanam beton, cari pengeras ini, nyongcok. Itu gitu. Ya. Tapi di antara buah dikir lucu. Dulu saya suka banyak lapor ke abang. Assalamualaikum, Pak.
Pesantren makin sempit, santri makin banyak. Saya ingin beli tanah yang sebelah bawah. Apa jawaban beliau? Tanah dihayangan ngilu ibadah we. Coba itu jawaban naon kan? Pada detik dia keun kok apa itu makan, jung makan. Tapi gitu tanah dihayangan di bawah ibadah we. Artinya ibadah yang cing bener. Kan tadi sudah disebut ibadah cing bener. Bener. Izin Allah. Bukan serakah untuk kepentingan agama, bukan untuk pribadi. Allahu Akbar. Tapi itu kucuk dikir teh. Karena itu dalam kitab Husnul disebutkan papihil fatu, dengan dikir putuh qalbu, wa fihi qadaul hawaij. Dengan dikir Anda mendekatkan diri kepada Allah dan Allah kabulkan cita-cita. Nah, kabeh dia mau buka cita-cita orang gitu. Di antara cita-cita saya yaitu saya merebut pemajikan batur, ya bu. Saya berhukum sebegitu mah. Tak makan dikir gitu mah. Di antara tujuan saya yaitu hayang merebut tanah batur, mohon jangan begitu. Cita-cita yang baik, insya Allah oleh Allah dikabulkan. Dengan teknis mendekatkan diri kepada Allah. Saya ambil contoh, apa sih bedanya Pak Jajan antara mencapai tujuan dengan zikir dan mencapai tujuan dengan bukan zikir? Apa bedanya? Bedanya tipis loh. Mau saya contohkan? Biasa we namanya contohnya sakit. Jam sih. Asal ada ditambah hanya kursi. Ya, pinter. Lancar karena pemain. Umpama Pak Jajan punya air tuh, larut cap kaki tiga. Datang si bujang. Assalamualaikum, salam. Wah, gini wah, saya dahaga nih perlu air nih. Oh, perlu air. Sebenarnya sih saya juga perlu, tapi kalau situ perlu, ambil kan. Itu duga. Mental, ridho, pokoknya kita dicopot ke orang. Duga ada. Kalau zikir, sebut saja datang saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak saya, nggak ada apa-apa. Gini loh, saya dengar wah itu baik sekali. Wah itu orang dermawan. Saya dengar luar biasa kok membantu banyak orang. Oh iya. Terus ada apa? Enggak. Dan saya dengar juga wah itu airnya banyak sekali. Bagus Pak, saya setuju Pak. Saya doakan semoga Pak lebih maju lagi. Oh iya, memang kamu perlu air? Pak, enggak sih. Yang bener nih. Emang perlu sih tapi malu. Kok? Kan sebenarnya sama ada perpindahan dari saya pada dua orang tadi, tetapi cara yang berbeda. Tinggalin doa orang tarikat dalam khataman. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha pemberi, yang memenuhi keperluan hamba-hambanya. Enggak, Allahumma ikti hajati. Ya Allah, laksanakan segala keinginan saya. Saya mengatur kain deh. Bangun jadi Fir'aun modern. Tapi kalau pakai zikir, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, saya tahu Engkau lah yang selalu menolong hamba-hambanya. Hayang ditulung lain meneh. Ya malu sih. Allah teh kalau kami mungkin hidung. Aku jadi bedakan. Dengan redaksi seperti itu, justru Allah semakin terenyuhlah kalau bahasa kita. Semakin cepat memberikan. Sebab kita berkesopan satu. Paham ya mah? Untuk kudu ke ayat kerap. Nanaonan itu anaknya wajna yang mau Islam itu itu pakai kekituan itu bahulan Musa Islam ke Fir'aun itu pakai itu
Gitu aja. Langsung aja kolbu kepada Allah. Kolbu kepada coba. Banyak keperluan kepada Allah. Mari kita meminta tapi dengan metode suluk, dengan metode orang tasawuf. Ayeuna orang praktek. Silacing saya. Pejamkan mata, anak-anak. Pejamkan mata, awas terus nunutan. Kita perut terus saya jungkir, sujud. Pejamkan sudah belum? Pejamkan mata, tundukkan kepala. Hidupkan kalbu. Allah. Sampaikan kepada Allah, bukan permintaan, tetapi sanjungan bahwa Allah Maha Tahu apa yang ada dalam kalbu kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Sesuatu yang menurut kita berat, menurut Allah itu ringan. Terus ucap saya terus. Ya Allah, Engkau Maha Mampu, Engkau Maha Bisa, Engkau Maha Tahu. Problem saya sudah bertahun-tahun menangani urusan ini, tapi belum juga selesai. Ya Allah, saat ini juga saya mohon kepada Engkau untuk menangani urusan kami. Terserah Engkau ya Allah, terserah Engkau. Awas saya sakit. Sudah cukup, latihannya segitu aja. Ngeser ke gunung sebenarnya. Ngeser ke mereka. Untuk urusan berat cukup. Tungkul kayak entok yang mau disisikan. Gerupun jeblok di tabrak. Bari buat apa? Kalau buka, kan Allahnya hanya kan. Allah Maha Haruk tukang kaduh kencang luar jaro di bulan kursi Allah, depan belakang kanan kiri atas bawah luar dalam dicakup oleh Allah. Itu kudu makan SMS dulu. Kudu makan komat kau. Kalaupun Anda berdoa dengan lisan, silakan berdoa dengan lisan, tidak dilarang. Tapi jangan menganggap hanya itu cara memohon kepada Allah. Ada cara lain yang lebih tajam. Gini Allah terangkan kembali keterdekaan Tuhan. Kita lu boleh. Allah tengah warok orang di Tuhan itu tidak mengabulkan saya. Jangan pernah Anda mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan. La yakun ta'akhur abadil ata'i ma'al ilhadi fid du'ai sababan biasik fa inna Allah domina akal ijabah bima yaqtaruhu la bima yaqtaruhu wa fi waqtil ladzi yuridu la fi waqtil ladzi yuridu. Ikam dihadap menulis ada kata lain. Tapi ngaji ya sudah nikmat hikmah kesabaran lucu 40 tuh. Sekarang kita masuk ke nomor berapa? 48. Apa itu? Min alamati mautil qalbi adamul husni alama pada. Mari kita kontrol. Hati kita ini sudah hidup atau belum? Hidup dalam arti hidup apa ya? Hidup jiwa, bukan hidup lawan mati hilang nyawa, bukan. Karena organ tubuh kalau mati hilang nyawa, hilang fungsi, dia busuk. Yang disebutkan kalbu yang hidup menurut fisik, saluran darahnya lancar, jadi dia masih hidup menurut fisik. Juga hidup
secara jiwa, hidup secara rohani. Apa itu tanda-tandanya? Deteksi, mari kita kontrol masing-masing. Min alamati, apa itu? Mautil qulubi, di antara tanda orang mati hatinya. Perhatikan hati kita masing-masing. Qalbu maksudnya, bukan daging hati, bukan. Adamul husni ala ma fataka minal muwafaqah. Satu, tidak pernah nelongso, tidak pernah sedih, tidak pernah merasa prihatin ketika ada amal-amalan baik yang kita berpeluang mampu melaksanakannya, lalu kita tidak melaksanakan. Sebenarnya tadi saya mampu sholat duha, waktu ayat, tempat ayat, cari ayat, tapi orang itu kudu sedih. Jangan hidup hati nama. Orang yang hidup hatinya, ketika ada satu amalan lewat, dia merasa sedih hati. Mau dari ditinggalkan, disuka, ditinggalkan. Itu tanda orang sudah mulai hidup hati. Tapi kalau suatu amalan baik terlewat, sodakohkah, baca Qur'ankah, zikirkah, sholat fardu, sholat berjamaah, sholat sunat, terlewat, jadi lewat. Yang mana kemarin itu berjamaah, nyata, terlewat, ringin aja gitu. Nggak ada rasa prihatin dalam bangunan. Ini tanda orang mati hatinya. Watarkun adam ala ma'afat. Fa'alatu min wujudi zillah. Fa'altahu fa'alatu. Ya. Fa'altahu. Meninggalkan nelangsa, meninggalkan sedih terhadap sesuatu yang kau laksanakan dari zillah, kepleset-kepleset, kesalahan-kesalahan. Terjadi kesalahan dalam melakukan sebuah perjalanan itu biasa. Tapi jangan sampai kalau terjadi kesalahan dianggap bukan salah. Jangan karena salah lalu jadi putus asa. Tapi jangan juga jadi pemborong salah. Tengkulak salah, resepnya salah, ulah. Bisa dipahami ya? Memang cerdas antum. Tuh, alhamdulillah. Di daerah Tiris ada mobilnya. Bukan kan mancu. Apa sekarang? Keberapa sekarang? 49 lagi. Nah, karena barusan 48 ngomong-ngomong zilat itu kepleset. Hati-hati memandang sebuah kesalahan. Nomor 49 adalah jurus ya, kunci. Semua hikmah ini adalah kunci-kunci. Jadi satu kitab hikam adalah satu peti kunci, berbeda nomor. 292 kunci untuk menghadapi kehidupan. Beda apa? Beda. Oh gitu nih ya, hikam sebenarnya. Banyak hikam teh sanjungan we kepada wali, dongeng we nu baheula, alat we tangking gebug batur, atuh lain bengkel lah kunci dipikeun gebugan batur. Garong sih meureun. Justru hikam ini kunci. Kunci-kunci, jurus-jurus dari orang berpengalaman untuk menghadapi kehidupan. Menghadapi situasi begini, ambil kunci nomor sekian. Menghadapi begini, ambil kunci ini. Maaf Ibu. Seorang alim besar, beliau guru saya. Saya tahun 80. 84. Saya datang pada beliau tahun 84. Saya berguru belajar silsilatul harumi pada beliau. Saya tidak sebut namanya. Kode etik. Dia orang mulia. 20 tahun kemudian kurang lebih saya datang lagi ke situ dalam kapasitas saya sebagai wakil Rois Jamiah Thariqat Jawa Barat.
dengan baik. Dan beliau mengatakan, Kiai, makasih datang ke sini dalam acara ini, sebuah musyawarah tingkat jabatan. Kiai, saya ini tolol, kata beliau. Saya ini goblok. Loh, kaget. Orang semulia beliau mengaku seperti itu. Ada urusan yang gak pernah selesai. Sudah puluhan tahun, Kiai. Soal, aduh susah disebut. Soal ada proyek besar yang kalau jadi proyek itu harus membelah pesantren beliau. Kalau jadi maka pesantren beliau yang 17 hektar harus terpisah. Beliau keberatan. Akhirnya kepada si murid bodoh ini beliau menyampaikan, ini goblok. Istri saya saksinya. Bingung saya harus ngomong apa. Bicara, Kiai, bicara. Bantu saya, bantu. Mbak Yai, mungkin kalau istilah al-hikam, hikam, menghadapi kesulitan seperti itu harus pakai kunci nomor sekian, gitu. Begitu Pak hikam itu. Bapak itu tiap hari kita semua menghadapi masalah hidup ini. Apalagi ingin menegakkan agama, masalah. Nah hikam ini adalah untuk itu. Makanya saya katakan, untuk menyelesaikan semua urusan tentang iman, tentang ibadah, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang politik, ibahat mandiri, tadi. Kalau bisa tolong carikanlah singkatan akronim yang lebih enak. Saya baru menemukannya sampai begini. Jadi hikam adalah untuk segala urusan. Barangkali kalau istilah hikam kiri itu adalah al-faqih. Oh, apa faqih? Tadi, aduh, saya susah juga nyebutnya. Masih menjelaskan pada guru. Faqih itu Allah mentakdirkan sesuatu kejadian yang cukup menimbulkan beban berat dalam kolbu, terhimpit, pusing, sulit jalan keluar. Ngomong tarik sobat di saya ke dirinya, dari kau beliau mah barangkali itu. Iya, kata beliau. Itu. Jalan keluarnya. Udah ngomong aduh menjelma, nuku batu harus disebut kelas balik. Barangkali Mbak Yai sudah pernah talqin zikir belum? Itu yang saya belum. Saya sudah datang ke Syekh Anu, tapi Syekh Anu tidak memberikan pada saya. Siapa yang berani memberikan? Kalau Pak Yai tidak minta. Saya sudah butuh, saya ngambil kertas. Ini pulpen. Tulis sekarang, ijazah saya. Coba ini. Itu jelma tahu. Saya orang bodoh. Saya tidak pernah. Tetapi guru-guru sering-sering mengeluh. Maka saya berikanlah, sampaikan talqinul zikir dengan cara yang sangat santun pada beliau. Mengucapkan la ilaha illallah 3 kali dan diberikan zikir. Beliau mengamalkan wong saumnya udah puluhan tahun. Tapi mungkin kalau seperti kereta api sudah jadi kereta eksekutif, cuma cantolannya hilang, jadi nggak berangkat. Untuk menembusnya, kalau ini sebatas di mulki sudah jagonya. Tapi untuk menembus ke sana, jadi sengaja Allah untuk meningkatkan beliau diberi himpitan yang begitu sulit. Karena kalau bukan dengan himpitan seperti itu, tidak akan beliau mencari sesuatu. Karena memang orang sudah sangat segala lebih. Saya tidak boleh menyebut nama-nama beliau, kode etik, karena omongan saya dinilai dan direkam di PPI sana di Jakarta. Maka singkat cerita, mungkin beliau melakukan tinjotan menembus
ke alam sana, dibantu oleh kita membuat usulan kepada Bapak Presiden yang kami tanda tangani. Orang pertama yang menandatangani saya sebagai Rois tentara. Selang beberapa waktu lah, kira-kira 2 bulan, saya dapat telepon dari keluarga beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Siapa? Saya dari Anu. Oh iya ya baik. Ada apa Kiai? Satu, salam dari beliau untuk Kiai. Yang kedua, alhamdulillah surat sudah turun, sudah diputuskan, proyek itu tidak jadi. Bukan nggak jadi tapi tidak membelakang. Cukup dipahami, walaupun tidak saya jelaskan alamat dan nama. Tak itu ujung dikir teh. Saya barang nggak dapat jangan oke. Karena itu banyak guru zikir untuk murid yang ingin mengambil zikir disyaratkan banyak, harus panjang saum dulu ini dulu supaya nantinya tidak digegabahkan. Bahwa untuk mengambilnya pun sangat sulit. Tetapi guru kami punya kebijakan lain lagi. Sudah mudahkan saja. Ada efek. Karena mengambilnya mudah, jadi Anda tidak sakit nantinya lagi. Padahal Anda sudah memiliki sebuah senjata pusaka yang luar biasa. Kalinya kali sudah digegabahkan. Kami memberikan kemudahan, memberikan ijazah talqin itu karena sebut saja. Beban berat itu harus ditebus ke guru. Orang tak menyocor, masya Allah. Sekarang bab dosa. Layak dumun tambu indah kauzmatan tasudduka an husnidon ibil. Bab kesalahan, bab dosa-dosa. Sebenarnya dosa sebesar apapun di dalam pandangan Allah tidak akan dianggap dosa besar. Ketika apa? Layak tumut tambu, mual gede dosa indah kamu kumane, musmatan kelawan gede pisan, tasuduka dengan gede abatan. Le, main barkel? Malak ya. Kumaha-maha nanti. Mual gede dosa mungguh maneh kalawan nyegah tina alus sangka ka Gusti sok kumaha-maha. Saeutik tapi rumit ya. Layak dumut jambu dina muzmatan tasuduka Gusti mual gede dosa mungguh maneh kalawan gede pisan lamun nyegah karena halus sangka ka Allah tegenahan kan. Kira-kira anak sementara enggak usah tergesa-gesa kalem aja. Nanti dibantu oleh Allah. Jujur, kalau di depan orang jangan suka memperlihatkan seakan-akan kita ini bisa. Ya. Orang yang sombong seperti itu tidak akan dibantu Allah, saudara. Apalagi ngajar kitab-kitab elektrik ini. Bes perlistrikan di rumah, konsulat kesanati kebakaran. Nukil mah. Kalau lain aja. Campur nipu. Saya bodoh Pak. Kultu amma kana husnu wa nadamu man sya'uhuma utmatud dambi wa maqaluhu min al-qalbi wa dhalika qad yabrutu fayantahi bi hadil yasi wal qunut wa qad la yabrutu fayujibu al-intizaja duna tafriti wal yasi wa inna lillahi sabal qunut min al-irati an husni dhanni billah wa huwa min kabairil qulub. Fabil khabar anna sallallahu alaihi khoslatan laysa fawqahuma syai'un min khair husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah. Insyaallah raya bisa kita. Begini, bukan berarti orang tasawuf itu meremehkan dosa. Tetapi yang namanya dosa, manusia selain Nabi dan Rasul pasti punya. Bahkan Nabi sendiri mengaku banyak dosa. Karena itu beliau istighfar mohon ampunan kepada Allah sampai 100 kali per hari. Padahal beliau tidak punya dosa. Sudah dijamin. Lihat firman Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
mengatakan wujudi dambun, keberadaanku adalah dosa. Bagaimana kita menghadapi dosa? Bukan harus meremehkan dosa, tapi ketika Anda orang berdosa seperti saya Pak Jajan, saya udahnya dosa, husnudzonlah kepada Allah bahwa Allah lautan ampunan. Jangan kunut pakai tok, bukan kunut pakai tak. Kunut pakai tak Allah mandi itu mengadain. Kunut di sini kalau pakai tok putus asa, yaksi. Kan kumaha dosa, kepalang belang lima dosa geus kieu cuma mending urang priakeun hirup teu dosa terus-terusan, jangan begitu. Ya. Husnudzon kepada Allah. Zikir kepada Allah. Allah lautan ampunan, Allah lautan ampunan. Tuh, mual gede ketika gede-gede teuing dosa, aya barengan ku husnudzon maka Allah. Bisa dipahami? Jadi kudu tetap husnudzon yen Allah teh bakal mengampuni. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah hanya satu, syirik, menduakan Tuhan. Eta mah dosa sejen-sejen aya cara tobat. La saghira ta'idha qawala ka'adlu wala kabira ta'idha wajah fadlu. Sudah saya bahas kemarin sebenarnya. Apakah dalam Asmaul Husna ada kalimat al-adlu? Jadi Allah yang maha apa? Apakah dalam Asmaul Husna ada kalimat al-mutafaddil? Ada ya, itu lafaz itu. Mari kita memahami dua kalimat, adlu, fadlu. Adlun, fadlun. Gak mudah ini Pak, gak mudah. Menurut saya yang bodoh, luka sahabat pengersal. Umat Islam di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, kebanyakan memahami bahwa yang disebutkan adil itu bijaksana. Ya. Sebab dalam kalimat adil saya diteruskan nun di sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Jadi adil itu perlu ayat yang bijaksana. Model minal aizin wal faizin. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Tidak. Siapa bilang itu terjemahnya? Cuma orang Indonesia paling pinternya narik bahasa. Timpah itu menyamin es jadi lagu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cece uwi marana titik. Manuk manintin. Minal aizin, Allahumma ja'alna minal aidin. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang kembali kepada aturan-Mu. Wal faizin, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia, yang meraih kemenangan. Ulah minal aizin wal faizin terjemahnya adalah lahir dan batin. Aduh, Indonesia negeriku tercinta, ampun berbahasa. Genah udah kan pada ngoreksi tidak kedul semiran. Adil itu bukan bijaksana. Adil itu tegas. Adil itu yang baik, baik. Yang buruk, yang salah, yang benar. Itu adil. Yang harus adil, kita kalau ngomong adil selalu diarahkan kepada apa itu? Penegak hukum atau pembagian. Kejaksaan, polisi, kudu adil. Tapi kalau bisa adil selalu kudu. Hari ulama mah kudu adilnya. Adil itu wal musyrik fi mahalli. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Karena itu di dalam ilmu fikih sangat dipakai kalimat adil. Antara lain, wali nikah harus orang yang adil. Kalau adil di dalam ilmu fikih lawan daripada fasik. Orang yang suka berbuat dosa belum adil. Karena dia orang fasik. Wah, mudah-mudahan tadinya mau jadi untuk usaha kalau anak pintu dawalin lagi
berokok dan saksi nabi terisyaratkan adil asal jelema ya. Lebadinya mah kirilah ngobrol itu. Ya Allah, adillah kepada saya ya Allah. Oh, kamu mau aku tegas kepadamu? Siap. Seperti tadi, amal yang dijual kepada Allah, kamu jual, aku beli, maka aku pembeli. Capek Pak, kalau ibadah kepada Allah dijual, ingin dibayar, maka kita akan banyak syarat. Tapi lebih baik hadapi Allah dalam fadl. Makanya Allah disebut Al-Mutafaddil. Nah, kalau sudah paham itu, lihat, la soghirota. Tidak ada dosa kecil. Sekecil apapun dosa, idza qabalaka adlu. Kalau Allah menghadapi kamu dengan ketegasannya, maka dosa kecil pun tetap harus menjadi sebab kamu masuk neraka. Kalau ketika ditimbang ibadahmu ternyata lebih banyak buruknya daripada baiknya. Sebab yang harus menawan wala kabirota, tidak ada dosa besar. Maksudnya dosa besar pun pasti diampuni. Idza qawajahaka